Sakit jiwa. Ternyata selama ini aku menikah dengan laki-laki yang sudah bercumbu dengan wanita lain, 7 hari sebelum acara pernikahan. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Wulan, dan aku akan segera menikah dengan Wahyu, pria yang selama ini aku cintai. Persiapannya sudah berjalan hampir 1 tahun, dan semua yang kami impikan akan terwujud dalam waktu dekat. Setiap detik terasa sangat berharga, dan aku tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Dalam pikiranku, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan ini. Rencana pernikahan kami sudah matang, undangan sudah disebar, dan keluarga kedua belah pihak sangat antusias. Saat aku mempersiapkan diri untuk hari-hari menjelang pernikahan, aku merasa bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Teman-temanku memberi dukungan penuh, dan keluargaku juga sangat bahagia melihatku akan menikah dengan Wahyu. Dia adalah sosok yang baik, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku tersenyum. Di mataku, tidak ada yang lebih sempurna darinya. Aku masih ingat saat pertama kali bertemu Wahyu di kampus. Dia adalah senior di jurusan yang sama, dan saat itu, dia sedang membantu adik kelasku dalam suatu acara. Ketika aku melihatnya, hatiku berdebar-debar. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Caranya tersenyum, cara dia berbicara, membuatku merasa nyaman. Sejak saat itu, aku mulai menyukainya. Kami mulai berkenalan lebih dekat melalui media sosial. Satu pesan demi pesan, kami semakin akrab. Wahyu selalu tahu bagaimana membuatku tertawa, bahkan di hari-hari yang paling sulit. Persahabatan kami berkembang menjadi cinta yang tulus. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik di kampus maupun di luar. Dia mengajakku ke tempat-tempat yang indah, dan setiap momen bersamanya terasa seperti petualangan yang tidak pernah ingin aku akhiri. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin serius. Kami mulai membicarakan masa depan, termasuk pernikahan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dia adalah segalanya bagiku. Ketika dia melamarku, aku merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan penuh rasa syukur, aku menerima lamaran itu. Saat dia berlutut dan mengeluarkan cincin indah, aku merasakan campuran kebahagiaan dan keharuan yang luar biasa. Dalam pikiranku, aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Persiapan pernikahan kami berjalan lancar. Kami memilih tema yang sederhana namun elegan, dengan nuansa pastel yang lembut. Setiap detail dipikirkan dengan matang, mulai dari gaun pengantin hingga dekorasi. Aku menghabiskan waktu berjam-jam memilih bunga, warna, dan segala sesuatu yang membuat hari istimewa ini sempurna. Teman-temanku selalu mendukung, membantu dengan ide-ide kreatif dan memberikan semangat saat aku merasa lelah. Setiap kali aku melihat gaun pengantin yang sudah dipesan, rasa bahagia itu seakan membanjiri jiwaku. Gaun itu sederhana, tetapi memancarkan keanggunan yang aku inginkan. Ketika aku mencobanya untuk pertama kalinya, aku merasa seperti putri. Keluargaku pun memberikan pujian, dan itu membuatku semakin bersemangat. Aku membayangkan bagaimana nanti, di hari pernikahan, semua orang akan melihatku dalam balutan gaun itu. Malam sebelum pernikahan, aku mengadakan acara pengajian kecil-kecilan di rumah. Keluargaku dan beberapa teman dekat hadir untuk memberi doa dan dukungan. Suasana hangat dan penuh haru mengisi ruangan. Saat itu, aku merasa beruntung memiliki orang-orang yang mencintaiku. Aku berdoa agar pernikahan ini menjadi awal yang baik bagi kami. Ketika kami semua berdoa bersama, aku merasa ada energi positif yang mengalir di antara kami. Harapan akan masa depan yang cerah menggantikan semua keraguan yang mungkin ada. Seiring dengan berjalannya waktu, hari pernikahan semakin dekat. Setiap detik terasa sangat berharga, dan aku berusaha menikmati setiap momen. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Terkadang, aku merasa Wahyu sedikit menjauh. Ada kalanya dia terlihat sibuk dengan pekerjaan, dan kadang-kadang, dia tidak membalas pesan-pesanku dengan cepat. Meskipun aku berusaha menenangkan diriku, rasa cemas itu tetap ada. Aku tidak ingin merasa curiga, tetapi hati kecilku selalu mempertanyakan apakah semua ini benar-benar baik-baik saja. Temanku, Mira,
yang selalu mendukungku, menyadari bahwa aku sedang mengalami kegelisahan. "Wulan, kamu tampak berbeda akhir-akhir ini. Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya dengan perhatian. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, semuanya baik-baik saja." Namun, dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ini semua adalah bagian dari stres menjelang pernikahan, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Meskipun semua tampak sempurna, aku seringkali terbangun di malam hari, merenung tentang apa yang mungkin terjadi di balik layar. Terkadang, aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku. Namun, aku berusaha untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif. Wahyu adalah orang yang baik, dan aku percaya padanya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, dan aku yakin dia tidak akan menyakiti hatiku. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti roller coaster emosional. Aku berusaha untuk tetap positif, tetapi ketidakpastian itu terus menghantuiku. Setiap kali aku melihat wajah Wahyu, ada kerinduan dan cinta yang mendalam, tetapi juga rasa cemas yang tidak bisa kuingkari. Apakah dia benar-benar setia? Apakah dia akan selalu mencintaiku? Dalam hati, aku tahu bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang besar, dan aku ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Suatu malam, ketika kami sedang berbincang di telepon, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Wahyu terdengar sedikit gelisah, dan ketika aku menanyakan tentang pekerjaannya, dia mengalihkan pembicaraan. Mungkin ini hanya perasaanku, tetapi aku tidak bisa mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang muncul. Aku mencoba untuk tidak berpikir negatif, tetapi semakin aku berusaha, semakin kuat rasa cemas itu menjadi. Hari demi hari berlalu, dan aku terus berusaha untuk menenangkan diri. Aku mulai melakukan hal-hal yang bisa mengalihkan perhatianku, seperti berolahraga dan berkumpul dengan teman-teman. Namun, meskipun aku mencoba untuk menikmati hidup, bayangan Wahyu dan ketidakpastian itu selalu ada di pikiranku. Aku merasa terjebak antara cinta dan keraguan. Hari-hari semakin dekat, dan semua orang di sekitarku terlihat antusias. Keluargaku sangat mendukung, dan mereka terus memberikan semangat. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Aku merasa terjaga dalam mimpi yang indah, tetapi ada bayangan gelap yang mengintai di sudut pikiranku. Ketika aku melihat undangan yang sudah disebar, aku merasa seolah-olah semua sudah ditentukan. Namun, di sisi lain, aku juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mungkin semua ini hanya karena stres menjelang pernikahan, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius? Ketika malam menjelang, aku duduk sendirian di balkon rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Bintang-bintang bersinar di langit, dan aku merasa seolah-olah alam berusaha mengingatkanku akan sesuatu. Mungkin aku hanya perlu lebih berkomunikasi dengan Wahyu. Mungkin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, saat aku berusaha menenangkan diri, rasa cemas itu kembali datang. Dengan semua pemikiran itu, aku bertekad untuk menghadapi apapun yang terjadi. Jika ada yang salah, aku ingin tahu. Jika ada sesuatu yang harus dibicarakan, aku ingin melakukannya. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Hari pernikahan adalah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, dan aku ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Malam sebelum pernikahan, aku merasa bersemangat sekaligus cemas. Aku berdoa agar segalanya berjalan lancar, dan aku berharap bisa menghadapi hari esok dengan penuh percaya diri. Namun, di dalam hati, ada rasa takut yang tak terbantahkan. Aku tidak ingin kehilangan Wahyu, tetapi aku juga tidak ingin menjadi buta terhadap kenyataan. Waktu terus berlalu, dan saatnya tiba. Hari pernikahan yang telah lama aku nantikan. Suasana penuh kegembiraan, tetapi di balik semua itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku berharap semua ini akan segera terjawab. Mungkin cinta kami cukup kuat untuk mengatasi semua keraguan ini. Dalam hati, aku berdoa agar semua berjalan dengan baik, meskipun ada bayangan gelap yang mengintai. Dengan penuh harapan, aku melangkah ke altar, siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang aku bayangkan. Dan disinilah, kisah ini baru saja dimulai. Seminggu sebelum hari H,
Kegelisahanku mulai tumbuh pelan-pelan, seperti riak kecil di permukaan air yang tampak tenang namun menyimpan pusaran di dasarnya. Persiapan pernikahan berjalan sebagaimana mestinya. Gaun sudah selesai dijahit, undangan telah disebar, dan keluargaku sibuk memastikan semua detail berjalan sempurna. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal. Orang-orang di sekelilingku mulai memperhatikan perubahan pada Wahyu. Ia tidak lagi terlihat begitu antusias seperti dulu. Dulu, setiap kali aku bercerita tentang dekorasi, pilihan bunga, atau menu resepsi, matanya akan berbinar penuh semangat. Kini, setiap kali aku bercerita, ia hanya mengangguk singkat, seolah pikirannya melayang entah kemana. "Apakah Wahyu tidak bersemangat?" tanya salah satu temanku suatu sore, saat kami tengah memeriksa contoh souvenir di ruang tamu. Aku tersenyum, berusaha menutupi rasa tak nyaman di dada. Dia sibuk dengan pekerjaannya, itu saja. Namun setelah mereka pulang, aku termenung lama di kursi. Jawaban itu terasa hambar, bahkan untuk diriku sendiri. Sibuk, ya, kata yang mudah diucapkan, tapi sulit diterima ketika seseorang mulai terasa jauh. Malam itu, aku memutuskan untuk mengajaknya makan malam di restoran favorit kami. Restoran kecil di sudut kota, dengan lampu-lampu temaram dan aroma kopi yang menenangkan. Aku ingin mengulang momen-momen sederhana yang dulu membuat kami dekat. Ketika Wahyu datang, senyumnya masih sama, hangat di permukaan, tapi tanpa cahaya di matanya. Kami duduk di meja yang biasa, tempat kami pernah bercanda tentang masa depan. Aku menatap wajahnya, mencari sesuatu yang dulu begitu kukenal, ketulusan. "Bagaimana harimu?" tanyaku, berusaha menciptakan suasana yang ringan. "Baik, cuma sibuk di kantor," jawabnya datar, sambil menatap layar ponselnya sekilas. Ada jeda yang aneh di antara kami. Sunyi yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi jarak yang dingin. Aku menatapnya, berusaha menembus pikirannya, tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang semakin asing. "Kita seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama sebelum menikah," kataku perlahan. Dia mendongak, tampak terkejut dengan kalimatku. "Aku tahu, Wulan. Maaf, aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar." Aku tersenyum kecil, tapi dalam hati aku tahu itu bukan jawabannya yang sebenarnya. Sepanjang makan malam, pembicaraan kami mengambang tanpa arah. Tentang pekerjaan, keluarga, dan sedikit tentang pernikahan. Tapi tidak ada lagi tawa yang dulu mengisi sela-sela waktu kami. Ada keheningan yang menggantung di antara suapan dan tatapan yang tak pernah benar-benar bertemu. Ketika kami berpisah malam itu, aku memeluknya lebih lama dari biasanya. Ia membalas pelukanku, tapi entah kenapa, rasanya dingin, seperti pelukan seseorang yang hatinya sudah tidak sepenuhnya di sana. Sejak malam itu, kegelisahan itu tumbuh lebih kuat. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan sibuk mengurus detail pernikahan, tapi setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu pesan darinya, dan seringkali bukan. Kadang ia membalas pesanku berjam-jam kemudian, dengan alasan sedang rapat atau lembur. Aku berusaha mengerti, tapi setiap alasan terasa seperti tembok yang semakin tinggi di antara kami. Sampai suatu malam, sebuah pesan dari Mira membuatku terjaga. "Wulan, aku tadi lihat Wahyu di kafe dekat kantor. Dia sama seorang perempuan." Hatiku seketika berdegup kencang. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ada kesalahan. Tanganku gemetar saat menjawab. "Kau yakin itu Wahyu? Mungkin dia cuma makan bareng teman kerja." Mira membalas cepat. "Aku nggak tahu, tapi mereka kelihatan dekat. Kayak bukan cuma rekan kerja." Aku duduk terdiam di tempat tidur, menatap layar ponsel yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin itu hanya salah paham. Wahyu bukan tipe pria seperti itu, pikirku. Tapi entah kenapa, kalimat itu tidak mampu menenangkan hatiku. Malam itu aku tidak tidur. Pikiranku penuh dengan bayangan. Wahyu tertawa bersama seorang wanita yang tidak kukenal, matanya menatap lembut seperti dulu menatapku. Bayangan itu menusuk lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Di depan keluargaku, aku tetap tersenyum, membicarakan dekorasi dan catering. Tapi setiap kali ponselku berbunyi,
Jantungku seakan berhenti. Aku menunggu pesan darinya, penjelasan, apapun, namun yang datang hanyalah pesan singkat. Maaf, hari ini lembur lagi. Aku ingin percaya, tapi kata lembur kini terasa seperti kata lain untuk menghindar. Sore itu aku memutuskan untuk berbicara dengan Mira secara langsung. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat rumahku. Wajah Mira tampak canggung saat melihatku datang. Maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu khawatir, katanya pelan. Aku cuma perlu tahu kebenarannya, jawabku. Siapa perempuan itu? Mira menatapku sejenak, lalu menggeleng. Aku belum tahu. Tapi mereka terlihat dekat. Wul. Aku nggak tega kalau kamu nggak tahu apa-apa. Aku mengangguk pelan. Tolong, kalau kamu bisa, cari tahu siapa dia. Suaraku hampir bergetar saat mengucapkannya. Mira memegang tanganku, memberi isyarat bahwa dia mengerti. Malam itu aku kembali ke rumah dengan kepala yang penuh. Aku memandangi foto Wahyu di layar ponselku, foto kami saat liburan, dengan senyum bahagia yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ketika aku menutup mata, bayangan itu datang lagi, Wahyu bersama perempuan itu. Aku mendengar tawa mereka di pikiranku, seolah dunia tengah menertawakan kebodohanku yang masih percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku berusaha menepis pikiran itu. Mungkin hanya teman kerja, bisikku pada diri sendiri, berkali-kali. Tapi setiap kali aku mengulang kalimat itu, keyakinanku semakin pudar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil tentang Wahyu, cara dia berbicara, nada suaranya saat menelepon, bahkan caranya menyebut namaku. Semua terasa berbeda. Kadang aku merasa dia berusaha keras terdengar seperti biasanya. Tapi justru itulah yang membuatku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setiap kali kami bertemu, ada jarak tak terlihat yang memisahkan kami. Aku mencoba bersikap tenang, menatapnya dengan senyum yang kupaksakan. Tapi di balik tatapan itu, hatiku penuh tanya. Apakah dia masih mencintaiku seperti dulu? Atau hatinya sudah berpindah sebelum aku sempat menyadarinya? Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku sering terjaga hingga larut, menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, menunggu kebenaran, atau takut mengetahuinya. Setiap detik terasa seperti siksaan. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir positif, tapi suara kecil di kepalaku terus berbisik. Ada yang salah. Ada yang disembunyikan. Aku menatap cincin pertunangan di jariku, yang dulu terasa hangat kini terasa dingin. Aku tak tahu apakah aku sedang menanti hari bahagia, atau justru menuju hari di mana segalanya akan runtuh. Dan di tengah malam yang sunyi, aku sadar satu hal. Kebahagiaan yang tampak sempurna itu mulai retak, perlahan tapi pasti, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi kebenaran di baliknya. 7 hari sebelum pernikahan. Angka itu terlintas di kepalaku berulang kali seperti jam pasir yang terus meneteskan butir waktu menuju sesuatu yang seharusnya indah, namun kini terasa menakutkan. Setiap pagi aku bangun dengan dada yang sesak, seolah udara di sekelilingku menolak masuk sepenuhnya. Aku berusaha tersenyum, menyembunyikan keresahan yang terus menggigit dari dalam. Tapi semakin aku mencoba terlihat kuat, semakin aku sadar bahwa sesuatu dalam diriku sedang retak perlahan. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana seminggu yang lalu Wahyu menatapku dengan senyum yang sama, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kini, senyum itu terasa seperti topeng. Aku tak tahu apakah aku sedang berlebihan, ataukah naluriku benar-benar sedang menuntunku menuju kebenaran yang pahit. Setiap kali aku berbicara tentang pernikahan, ia mendengarkan, tapi tanpa semangat. Kadang ia mengalihkan topik, membicarakan hal lain, pekerjaan, cuaca, hal-hal sepele yang dulu tak berarti apa-apa, tapi kini justru menjadi pelarian. Aku ingin memeluknya, memaksa semuanya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, jarak itu seperti tumbuh lagi di antara kami, jarak yang tak kasat mata, tapi begitu nyata. Teman-temanku mulai memperhatikan perubahan sikapku. Saat kami mencoba fitting gaun terakhir di butik, salah satu dari mereka bertanya, "Wulan, kamu kelihatan pucat. Kamu baik-baik aja?" Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menepis rasa nyeri di dada. Aku cuma kurang tidur.
Padahal sebenarnya aku tak tidur hampir setiap malam, bukan karena sibuk, tapi karena pikiranku terus dihantui pertanyaan yang tak punya jawaban. Malam itu, ketika aku hampir menyerah melawan kegelisahan, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mira muncul di layar. "Wulan, aku sudah menemukan wanita itu." Aku terpaku beberapa detik. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Jemariku gemetar ketika mengetik balasan. "Siapa dia, Mir?" "Namanya Rani. Dia teman Wahyu dari tempat kerja." Tapi apa? Aku nggak tahu apakah mereka cuma teman. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Setiap kata terasa seperti belati yang perlahan masuk ke dalam dada. Teman. Kata itu sederhana, tapi terasa menghina. Karena jika benar mereka hanya teman, kenapa harus disembunyikan? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya bercerita tentang Rani sebelumnya? Malam itu aku duduk di tepi tempat tidur. Lampu kamarku padamkan, menyisakan cahaya lembut dari layar ponsel. Suasana kamar begitu sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar pelan. Aku mencoba memikirkan cara untuk menghadapi ini. Aku ingin bertanya langsung pada Wahyu, tapi aku takut. Takut jika pertanyaanku justru membuat semuanya runtuh. Bagaimana jika semua ini hanya salah paham? Tapi bagaimana jika justru sebaliknya, aku sudah lama hidup dalam kebohongan? Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku tersenyum di depan orang-orang, tapi di balik itu aku menunggu pesan dari Mira dengan jantung berdegup kencang. Aku seperti pecandu kebenaran yang menakutkan. Aku ingin tahu, tapi aku juga takut mengetahui. Wahyu masih bersikap seperti biasa. Ia mengirim pesan, "Selamat pagi, sayang," seperti dulu, tapi aku tahu ada yang berbeda. Kata, "sayang," itu terasa kosong. Tidak ada lagi hangat yang sama. Suatu sore, aku memberanikan diri meneleponnya. "Wahyu, malam ini bisa ketemu sebentar? Aku ingin bicara." Suaranya di seberang terdengar datar. "Maaf, aku lembur, Wulan. Banyak kerjaan menjelang akhir bulan." "Akhir bulan?" gumamku setelah menutup telepon. Bulan ini belum berakhir, tapi rasanya hidupku sudah. Aku duduk lama di kursi dekat jendela. Di luar, langit berwarna jingga lembut, seolah dunia sedang baik-baik saja, hanya aku yang berantakan. Aku menatap cincin pertunangan di jariku, kilau kecilnya memantulkan cahaya senja. Indah, tapi dingin. Sama seperti cinta kami sekarang. Malam itu Mira kembali menghubungiku. "Aku bisa coba cari tahu lebih jauh tentang Rani. Tapi kamu yakin mau tahu, Wulan? Kadang, tahu kebenaran itu lebih menyakitkan." Aku terdiam lama. Lalu mengetik, "Aku lebih takut hidup dalam kebohongan." Sejak saat itu, aku hidup di antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Mira mulai mengirimkan potongan informasi kecil, status media sosial, nama kantor, bahkan foto Rani dari kejauhan. Perempuan itu terlihat biasa, tapi di balik kesederhanaannya ada sesuatu yang mengancamku. Bukan karena kecantikannya, tapi karena kenyataan bahwa Wahyu mengenalnya lebih dari yang ku ketahui. Malam demi malam aku merenung. Kadang aku menulis di jurnal kecil di meja rias, menumpahkan semua keresahanku ke dalam kata-kata. Di halaman-halaman itu, aku menulis tentang rasa takut kehilangan seseorang yang belum sepenuhnya pergi, dan rasa sakit mencintai seseorang yang mungkin sudah tidak mencintaiku lagi. 3 hari berlalu tanpa kabar tambahan dari Mira. Aku mulai berpikir untuk menyerah. Tapi pagi itu, ketika aku sedang menata buket bunga pernikahan di ruang tamu, ponselku kembali bergetar. "Wulan, aku punya sesuatu." Aku segera mengetik. "Apa itu?" "Nanti aku kirim. Tapi kamu harus siap, ya." Aku tak sempat membalas ketika sebuah pesan masuk, sebuah foto. Dalam foto itu, Wahyu sedang duduk di sebuah kafe yang familiar, tempat yang sama di mana aku dan dia sering bertemu dulu. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di sebelahnya ada seorang perempuan, Rani. Aku mengenalinya dari foto yang pernah dikirim Mira sebelumnya. Mereka tertawa. Tubuh mereka condong satu sama lain, begitu dekat. Lalu di foto berikutnya, mereka berpelukan. Aku menatap layar itu lama,
tak bergerak. Dunia di sekelilingku seakan berhenti. Semua suara menghilang. Tidak ada tawa, tidak ada musik, tidak ada kehidupan. Hanya hening yang menekan dari segala arah. Foto itu terasa lebih tajam dari pisau. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Pandanganku kabur. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menatap layar itu, sampai air mataku mulai jatuh tanpa suara. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Yang tersisa hanya sakit yang begitu nyata, seperti tangan tak terlihat yang menghancurkan hatiku dari dalam. Aku menutup ponsel dan menjatuhkannya ke lantai. Tanganku menutup wajah, tapi air mata itu tetap mengalir, menembus sela-sela jariku. Aku menangis sampai tubuhku bergetar. Semua hal yang selama ini kupersiapkan, gaun, undangan, doa-doa, semuanya seolah kehilangan makna dalam sekejap. Aku merasa seperti orang yang baru saja ditinggalkan di tengah jalan setelah berjalan begitu jauh. Malam itu, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Mata sembab, pipi merah, bibir bergetar. Aku tidak mengenali diriku sendiri. "Kenapa, Wahyu?" bisikku pelan. "Kenapa kamu tega?" Pagi berikutnya aku terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Sinar matahari menembus tirai kamar, tapi aku menolaknya dengan menutup wajah. Aku tidak ingin menghadapi dunia. Aku tidak ingin menghadapi kenyataan. Mira datang siang itu, membawakan teh hangat dan wajah penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf, Wulan. Aku tahu kamu gak siap lihat itu." Aku menggeleng pelan. "Bukan salahmu, Mir. Aku yang harusnya tahu dari awal. Aku terlalu percaya." Mira menggenggam tanganku. "Apa kamu mau aku temani bicara sama Wahyu?" Aku menatap kosong ke arah cangkir teh yang mulai dingin. Aku nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu harus marah atau menangis lagi. Hening beberapa lama. Suara burung di luar jendela terdengar sayup. Dunia tampak tetap berjalan, hanya aku yang berhenti. Aku nggak nyangka, Mir. Aku pikir dia orang yang nggak akan pernah tega nyakitin aku. Suaraku bergetar. 7 hari sebelum pernikahan, dan aku malah tahu hal seperti ini. Mira menghela napas panjang. "Mungkin Tuhan ingin kamu tahu sebelum terlambat." Aku menatapnya lama, dan kata-kata itu terpatri dalam pikiranku. Sebelum terlambat. Malam itu aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi wajahku yang masih terasa panas oleh air mata. Aku memeluk diri sendiri, mencoba mencari kekuatan dari tempat yang entah di mana. Aku tahu, besok aku harus membuat keputusan. Tapi malam ini, aku hanya ingin menangis sampai tak ada air mata tersisa. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa cinta tidak selalu berarti kesetiaan. Kadang cinta hanyalah kenangan yang perlahan membunuh ketika kebenaran akhirnya datang. Dan malam itu, di antara suara hujan dan degup jantung yang tak menentu, aku membiarkan diriku hancur sepenuhnya, sebelum akhirnya belajar untuk bangkit. Aku merasa dunia ini berputar di sekelilingku, tapi tidak dalam cara yang indah. Segalanya terasa miring, berat, dan menyesakan. Setiap napas yang kutarik seperti membawa serpihan luka yang tak terlihat. Beberapa hari telah berlalu sejak aku melihat foto itu. Foto Wahyu bersama perempuan yang kini menghantui pikiranku setiap kali aku menutup mata. Aku mencoba melupakan, mencoba berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berpura-pura ketika bukti yang kulihat begitu jelas? Sejak hari itu, setiap kali aku melihat wajah Wahyu, hatiku terasa mengerut. Aku memandangnya dan bertanya dalam hati, apakah dia tahu aku sudah tahu? Apakah dia merasa bersalah? Atau justru dia sama sekali tidak peduli? Ironisnya, dia tampak seperti biasanya. Masih dengan senyum yang sama, sapaan yang lembut, dan perhatian kecil yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi di balik semua itu, aku kini hanya melihat bayangan seseorang yang tidak lagi kukenal. Hari-hari menjelang pernikahan seharusnya menjadi waktu yang paling membahagiakan. Tapi bagiku, setiap detiknya justru menjadi siksaan. Aku seperti hidup di antara dua dunia. Dunia yang ingin percaya bahwa cinta kami masih nyata, dan dunia yang tahu bahwa segalanya telah berubah. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat wajah seorang perempuan yang berusaha keras terlihat kuat, tapi matanya tak bisa berbohong.
Ada kesedihan di sana. Ada kehancuran yang perlahan menggerogoti dari dalam. Pagi itu, saat aku menyiapkan daftar tamu tambahan bersama ibuku, Wahyu datang membawa senyum lebar. Ia mencium tanganku seperti biasa, berbicara dengan sopan kepada keluargaku, lalu menatapku seolah tidak ada apa-apa yang salah. Aku baru pulang dari kantor, katanya santai. Besok aku mau ke vendor dekor, mau pastikan semua beres. Aku menatapnya. Oh, iya. Bagus, jawabku datar. Ia tersenyum, lalu mengusap rambutku lembut. Kamu kenapa? Kelihatan capek. Aku tersenyum kaku. Iya, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Dia tidak sadar. Atau mungkin pura-pura tidak sadar. Dalam hati, aku menjerit, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Wahyu, kenapa kamu bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Sepanjang hari, aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku ingin bertanya, tapi setiap kali ia menatapku dengan tatapan teduhnya, suaraku seakan lenyap. Aku takut. Takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan segalanya. Tapi semakin aku menahan, semakin sakit rasanya. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang-remang membuat suasananya terasa sunyi dan dingin. Aku memegang ponselku, membuka pesan dari Mira, lalu menatap kembali foto itu. Setiap kali kulihat, perihnya tak berkurang. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang mungkin sudah mengkhianatiku. Tapi aku juga tidak bisa memutuskan begitu saja tanpa mendengar penjelasannya. Aku butuh kebenaran, meski aku tahu kebenaran itu bisa menghancurkan. Keesokan malamnya, aku memutuskan untuk berbicara. Kami baru saja selesai makan malam di rumah. Aku sudah menyiapkan diri sepanjang hari, berusaha tenang, berusaha kuat. Tapi saat waktunya tiba, jantungku tetap berdetak begitu cepat hingga rasanya hampir melompat keluar dari dada. Wahyu, panggilku pelan. Dia menoleh, masih dengan senyum yang menenangkan. Hom, bisa kita bicara sebentar? Nada suaraku terdengar berbeda bahkan di telingaku sendiri. Ada getar halus di sana, campuran antara takut dan amarah yang kutahan. Boleh. Ada apa? Katanya, sedikit canggung. Kami duduk di ruang tamu. Aku memandangi tanganku sendiri. Dingin, gemetar. Napasku terasa berat. Aku mengumpulkan keberanian, lalu menatapnya. Apakah kamu masih mencintaiku, Wahyu? Ia tampak terkejut, lalu tersenyum lembut. Tentu saja aku mencintaimu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Karena akhir-akhir ini kamu berubah. Aku merasa kamu bukan Wahyu yang dulu. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Ia mengernyit. Menyembunyikan sesuatu? Maksudmu apa? Aku menarik napas panjang. Aku tahu tentang Rani. Seketika, udara di ruangan itu berubah. Senyum di wajahnya menghilang. Ia menatapku, seolah mencoba menebak sejauh mana aku tahu. Aku nggak tahu kamu dengar dari siapa, tapi... Jangan bohong, Wahyu, potongku cepat, suaraku bergetar. Aku sudah lihat fotonya. Kamu dan dia, di kafe itu. Ia membeku. Tidak ada kata-kata keluar selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Wajahnya memucat, matanya berkedip pelan seolah mencari alasan. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Wulan, katanya akhirnya. Aku tertawa kecil, pahit, getir. Kalimat klasik. Selalu bukan seperti yang aku pikirkan, ya? Dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Bahwa kamu berpelukan dengan teman kerja karena... Apa? Salah paham? Nada suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Semua luka yang selama ini kutahan tumpah begitu saja. Aku percaya sama kamu, Wahyu. Aku selalu percaya. Aku bela kamu di depan semua orang, bahkan saat mereka bilang kamu berubah. Tapi ternyata aku yang bodoh. Wulan, kenapa kamu nggak jujur? Kalau kamu memang udah nggak cinta, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu masih mau nikah sama aku? Wajah Wahyu tampak kacau. Ia menunduk, menarik napas panjang.
Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Aku cuma... Hilaf. Hilaf? Suaraku meninggi lagi. Hilaf itu ketika seseorang tersandung sekali, bukan ketika dia dengan sadar duduk dan tertawa bersama orang lain, seolah aku nggak ada. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Wulan, aku nggak tahu harus gimana. Aku bingung. Aku stres. Jadi kamu berselingkuh karena stres? Potongku getir. Itu alasanmu? Ia menunduk, tak mampu menatap mataku. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar, berdetak lambat di antara jeda napas kami yang berat. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menahan gemetar. Aku bahkan gak tahu siapa kamu sekarang. Aku tetap orang yang sama. Wulan, katanya pelan. Tidak. Aku menggeleng, air mata mengalir deras. Wahyu yang dulu gak akan tega bikin aku begini. Wahyu yang dulu gak akan menyentuh wanita lain, bahkan untuk alasan sekecil apapun. Dia menatapku, matanya merah, seolah menahan air mata sendiri. Tapi bagiku, sudah terlambat. Apapun yang keluar dari mulutnya malam itu tidak akan mampu memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit yang terasa seperti jam. Aku mencoba menenangkan napasku, tapi setiap kali aku melihatnya, hatiku kembali berdenyut sakit. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyaku lirih. Aku takut kehilangan kamu. Aku menatapnya lama. Kamu sudah kehilanganku sejak hari kamu memeluk perempuan itu. Wahyu, kamu cuma belum sadar. Aku tidak tahu berapa lama kami saling diam. Akhirnya aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Aku gak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, kataku pelan. Tapi aku tahu aku gak bisa pura-pura bahagia dan menikah dengan seseorang yang udah menghancurkan hatiku. Wahyu berdiri, panik. Jadi kamu mau batalkan pernikahan? Aku menatapnya dengan mata yang basah tapi tajam. Aku mau menyelamatkan diriku sendiri. Dia mencoba mendekat lagi, tapi aku melangkah mundur. Wulan, aku sayang kamu. Aku menggeleng. Kalau itu cinta, seharusnya nggak menyakitkan seperti ini. Aku meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Wahyu yang berdiri mematung. Langkahku gemetar, tapi aku terus berjalan. Setiap langkah terasa seperti beban ratusan kilogram, tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, aku melangkah menuju sesuatu yang benar, kebebasan dari kebohongan. Malam itu aku duduk di kamar, sendirian. Hujan turun di luar, mengetuk jendela seperti ingin menemaniku menangis. Aku memegang cincin pertunanganku, benda kecil yang dulu simbol cinta, kini hanya menjadi pengingat luka. Aku menatapnya lama, lalu melepaskannya perlahan dari jariku. Selamat tinggal, Wahyu, bisikku. Terima kasih sudah mengajarkan aku bahwa cinta sejati bukan tentang bertahan, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, ada sedikit kelegaan di dalamnya. Aku tahu besok akan terasa lebih berat. Akan ada banyak pertanyaan, banyak rasa sakit yang harus kutanggung. Tapi malam itu, meski hatiku hancur berkeping-keping, aku merasa satu hal yang pasti. Aku masih hidup, dan aku masih punya kendali atas diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar siap menghadapi kenyataan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Langit di luar jendela gelap pekat, hanya sesekali kilatan cahaya dari petir yang membelah langit menandai bahwa badai sedang mendekat. Aku memandangi langit itu lama, dan entah mengapa, rasanya sama seperti hatiku, gelap, gaduh, penuh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam kamar, jam dinding berdetak lambat tapi menyiksa. Setiap suara detaknya terdengar seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, tapi aku tetap terjebak di tempat yang sama, di tengah pusaran rasa sakit yang tak kunjung reda. Aku sudah mencoba memejamkan mata berkali-kali, tapi setiap kali aku hampir tertidur, wajah Wahyu muncul di pikiranku. Lalu bayangan perempuan itu datang menyusul. Tawa mereka di foto itu terasa seperti ejekan yang berulang-ulang memukul pikiranku. Kenapa, Wahyu? Bisikku pelan, suara serak keluar di antara napas yang berat. Kenapa kamu tega? Aku tahu, aku tidak bisa begini terus. Aku sudah berusaha menenangkan diri, berusaha percaya bahwa mungkin semuanya hanya kesalahpahaman,
Tapi foto itu, bukti itu, terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika pagi datang, sinar matahari menembus tirai kamar. Tapi bukannya membawa kehangatan, cahaya itu justru terasa menyilaukan dan menyesakan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin, mata sembab, wajah pucat, bibir kering. Aku tampak seperti seseorang yang kehilangan dirinya sendiri. Hari ini, aku tahu, aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus menuntut penjelasan. Aku harus mendengar semuanya langsung darinya. Meskipun aku tahu apapun jawabannya mungkin akan menghancurkan sisa harapanku. Wahyu datang ke rumah sore itu. Dia membawa beberapa berkas dan kue kesukaanku, seperti biasanya. Seolah-olah semuanya masih sama, seolah-olah tidak ada yang salah. Dan itulah yang paling menyakitkan, kenyataan bahwa dia bisa bertingkah normal setelah semua kebohongan itu. Aku bawa brownies yang kamu suka, katanya sambil tersenyum, meletakkan kotak kue di meja. Aku menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Dia tampak sedikit bingung. Ada apa? Kamu kelihatan aneh. Aku menarik napas panjang. Duduklah, Wahyu. Kita perlu bicara. Nada suaraku membuat senyumnya memudar. Ia menatapku hati-hati, lalu duduk perlahan di hadapanku. Kenapa, Wulan? Ada masalah? Aku mengambil ponsel dari meja, membuka galeri, dan menampilkan foto-foto yang dikirim Mira padaku. Tangan kiriku bergetar ketika menunjukkannya padanya. Apa ini, Wahyu? Suaraku terdengar datar tapi tegang. Apa kamu masih mau berbohong? Ia menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu wajahnya memucat. Matanya bergerak cepat, dari foto ke arahku, lalu kembali ke foto. Wulan, aku bisa menjelaskan, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena getir. Menjelaskan? Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh? Dia menunduk, tangannya meremas lutut. Aku tahu ini kelihatan salah, tapi aku nggak bermaksud seperti yang kamu pikir. Aku berdiri, tidak bisa lagi duduk diam. Tidak bermaksud? Kamu berpelukan dengan perempuan lain, Wahyu, di tempat yang dulu jadi tempat kita. Bagaimana mungkin itu tidak bermaksud? Wulan, tolong, aku. Cukup, potongku, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Kenapa kamu harus mempermalukanku begini? Dia berdiri, mencoba mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Nafasku berat, seluruh tubuhku gemetar antara marah dan hancur. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahan kita, katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik, seperti seseorang yang tahu ia sudah kalah. Aku menatapnya lama, tidak percaya. Jadi kamu sudah bercumbu dengan wanita lain, tapi tetap ingin menikah denganku? Kamu pikir semua ini bisa aku abaikan begitu saja? Dia menggeleng, matanya mulai memerah. Aku salah, Wulan. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begitu. Aku kehilangan arah waktu itu. Aku stres. Aku menatapnya tajam. Selalu saja ada alasan, ya? Selalu ada pembenaran di balik pengkhianatan. Tapi tahu nggak, Wahyu? Stres bukan alasan untuk menghancurkan kepercayaan seseorang. Dia menunduk, tidak bisa menatapku. Aku minta maaf. Maaf? Suaraku serak, hampir berbisik. Kamu pikir maaf bisa menghapus semua ini? Kamu pikir maaf bisa menghapus malam-malam ketika aku nggak bisa tidur, karena bertanya-tanya kenapa kamu berubah? Hening. Udara di antara kami begitu berat, hingga hampir terasa padat. Aku menatapnya lama, berusaha mencari sesuatu di wajahnya, penyesalan yang tulus, atau sekadar sisa dari lelaki yang dulu kucintai. Tapi yang kulihat hanya kebingungan, rasa takut, dan kesadaran bahwa semuanya sudah terlambat. Wulan, aku mencintaimu, katanya pelan. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku menatapnya, dan entah mengapa, aku tersenyum, senyum yang penuh luka. Cinta? Suaraku lirih. Cinta nggak cukup, Wahyu. Cinta nggak bisa menambal hati yang udah retak. Cinta nggak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Dia maju selangkah, mencoba meraih tanganku,
tapi aku menariknya menjauh. "Jangan," kataku tegas. "Kamu sudah kehilangan hak untuk menyentuhku." Dia terdiam. Matanya menatapku, seolah berharap aku akan melunak. Tapi aku tidak lagi perempuan yang sama. Luka ini telah mengajarkanku sesuatu, bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah jebakan. Aku berbalik, menatap jendela di belakangku. Langit di luar mulai mendung. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" tanyaku lirih. "Bukan karena kamu berselingkuh, tapi karena kamu masih ingin aku menikah denganmu setelah itu. Kamu ingin aku hidup dalam kebohongan." "Tidak, Wulan. Kamu ingin menyelamatkan wajahmu, bukan hatiku. Kamu ingin terlihat sempurna di depan orang lain, tapi kamu lupa, aku yang akan hidup bersamamu, aku yang akan menanggung luka ini." Air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk sesaat, aku hampir luluh. Tapi lalu aku ingat, foto itu, pelukan itu, tawa mereka, dan semua keberanian yang kukumpulkan semalaman kembali menyala. "Pergi, Wahyu." Dia menatapku, terkejut. "Apa?" "Pergi," ulangku. "Aku nggak mau lihat kamu sekarang." "Wulan, jangan begini. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku akan buktikan kalau aku..." Aku menatapnya dengan mata yang kini tak lagi basah, tapi dingin. "Berhenti. Kamu sudah cukup bicara." Dia tidak bergerak. Aku memalingkan wajahku, menahan isak yang hampir pecah lagi. "Pergi sebelum aku benar-benar kehilangan rasa hormatku padamu." Beberapa detik yang panjang berlalu sebelum akhirnya dia mengambil napas berat dan melangkah menuju pintu. Aku mendengarnya berhenti di ambang pintu. "Aku akan tunggu kamu siap bicara lagi," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri membelakangi, mendengarkan langkah kakinya menjauh, lalu suara pintu tertutup perlahan. Dan begitu sunyi kembali menguasai rumah, aku terjatuh di lantai, menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku duduk di balkon, mengenakan sweater tipis, memandangi langit yang kini benar-benar hujan. Udara dingin menusuk kulitku, tapi aku tidak peduli. Di pangkuanku, ponselku masih terbuka di galeri, foto-foto itu masih di sana, bukti dari sesuatu yang dulu kusebut cinta. Aku tidak tahu harus merasa apa lagi. Sedih, marah, kecewa, semuanya bercampur jadi satu, membuat dadaku terasa sesak. Tapi di balik itu semua, ada rasa lega yang aneh. Lega karena aku akhirnya tahu kebenaran. Lega karena aku tidak lagi perlu berpura-pura. Mira menelepon malam itu, tapi aku tidak mengangkatnya. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku hanya ingin diam, mendengar suara hujan, dan membiarkan air mata bercampur dengan air langit. "Cinta itu aneh," gumamku pelan. "Kadang dia datang untuk menyembuhkan, tapi kadang dia datang untuk menghancurkan." Aku menatap jauh ke langit yang kelam. Untuk pertama kalinya, aku tidak berharap Wahyu datang mengejarku. Aku tidak ingin ia memohon, tidak ingin ia menjelaskan lagi. Yang kuinginkan hanyalah ketenangan, sesuatu yang tidak bisa kudapat selama bersamanya. Aku tahu perjalananku belum selesai. Akan ada hari-hari penuh tanya, penuh rindu, penuh luka. Tapi malam itu, aku sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan satu kalimat terucap pelan di antara suara hujan yang deras. "Selamat tinggal, Wahyu." Dan dengan itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kuat. Malam itu, aku merasa seperti dunia ini runtuh di sekelilingku. Udara di kamar begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Cepat, tidak beraturan, seperti sedang berlari tapi tak tahu kemana. Di meja rias, gaun pengantinku masih tergantung, terbungkus kain putih. Aku menatapnya lama, dan dada terasa nyeri. Gaun itu dulu kubayangkan sebagai simbol kebahagiaan. Aku pernah membayangkan diriku mengenakannya, tersenyum di samping Wahyu, di hadapan keluarga dan teman-teman. Sekarang, kain putih itu justru terasa seperti pengingat atas semua kebohongan dan luka yang tersembunyi di balik senyum yang pernah kami bagi. Aku duduk di tepi ranjang, tangan menutupi wajah. Air mata sudah mengering, tapi rasa sakitnya masih tertinggal, menempel di dada, di setiap tarikan napas. "Bagaimana bisa?" bisikku pelan,
Suara serak. Bagaimana seseorang yang aku cintai bisa menghancurkan segalanya seperti ini? Aku ingin marah, tapi yang tersisa hanyalah perasaan kosong. Seolah-olah sebagian dari diriku ikut mati bersama dengan kepercayaanku pada Wahyu. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku menatap ponsel di atas meja. Namanya masih ada di sana, Wahyu Hati Merah 2, dengan riwayat pesan yang dulu penuh tawa dan rencana masa depan. Kini semuanya terasa seperti lelucon kejam yang dimainkan semesta. Aku menatap layar itu lama, jari-jariku hampir saja mengetik sesuatu. Namun kemudian aku sadar, tidak ada kata yang pantas diucapkan lagi. Tidak ada percakapan yang bisa memperbaiki apa yang telah hancur. Akhirnya aku berdiri, mengambil tas kecil, dan pergi dari rumah tanpa berpikir panjang. Aku tidak tahu mau kemana, tapi yang jelas aku tidak bisa tinggal di tempat ini. Rumah orang tuaku tidak terlalu jauh. Jalanan malam itu sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal yang basah setelah hujan sore tadi. Setiap langkah kakiku terasa berat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menanggung semuanya sendirian lagi. Ketika aku tiba di depan rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Ibuku duduk di sofa, sedang membaca buku, sementara ayah sudah tertidur di kamar. Saat aku membuka pintu, beliau langsung menoleh. "Wulan?" Suaranya terdengar pelan tapi penuh keheranan. Aku hanya berdiri di ambang pintu, dan begitu melihat wajahnya, semua pertahanan yang kubangun runtuh begitu saja. Air mata yang kutahan akhirnya pecah. Aku berjalan cepat ke arahnya dan langsung memeluknya. "Ibu," suaraku pecah. Semuanya hancur. Ibuku tidak banyak bertanya. Tangannya langsung membelai punggungku. Lembut, seperti dulu saat aku masih kecil dan ketakutan karena mimpi buruk. "SSST. Sudah, Nak. Tenang dulu," katanya lembut. "Ibu di sini." Kami duduk lama di sofa malam itu. Setelah aku sedikit tenang, barulah aku menceritakan semuanya. Dari rasa curigaku, foto yang dikirim Mira, hingga konfrontasiku dengan Wahyu. Setiap kata terasa seperti duri yang keluar dari dadaku. Aku menangis di sela-sela ceritaku, dan ibu hanya diam, sesekali menggenggam tanganku kuat-kuat. Ketika aku selesai, beliau menarik napas panjang dan menatapku dengan mata yang berkilat marah. "Dia tidak pantas mendapatkanmu, Wulan," katanya tegas. "Kamu tidak boleh melanjutkan pernikahan ini." Aku hanya menunduk. "Aku tahu, Bu. Tapi suaraku bergetar. Aku masih mencintainya. Dan itu yang membuat semuanya lebih menyakitkan." Ibu terdiam lama. Ia menatapku dengan mata yang lembut, tapi sorotnya tegas. "Cinta itu penting, Nak, tapi bukan segalanya. Kadang, kita harus tahu kapan harus berhenti mencintai seseorang demi menyelamatkan diri sendiri." Kata-kata itu menghantamku keras, tapi juga membuat dadaku terasa sedikit lapang. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, kamar yang sudah bertahun-tahun tidak kutempati. Dindingnya masih berwarna biru muda, dan di meja masih ada beberapa buku harian masa remajaku. Ketika aku berbaring di kasur, aroma masa lalu menyelimuti. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangisku tidak selemah sebelumnya. Ada rasa lega di balik air mata itu, rasa lega karena akhirnya aku berada di tempat yang aman. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tanggal pernikahan semakin dekat, tapi di rumah, semua terasa beku. Gaun pengantin, undangan, cincin, semuanya masih ada, tapi kini tidak lagi berarti apa-apa. Telepon dari pihak vendor, keluarga Wahyu, dan teman-teman berdatangan. Aku tidak menjawab satupun. Ibu yang menanganinya. "Acaranya dibatalkan," kata ibu tegas kepada setiap penelepon. Mereka semua terkejut. Beberapa mencoba menasihatiku agar berdamai saja, agar tidak memalukan keluarga, tapi ibu selalu menangkis mereka. "Lebih baik anak saya batal menikah daripada hidup dalam kebohongan," jawabnya tajam suatu kali. Aku tahu beliau marah, tapi marahnya bukan hanya pada Wahyu, melainkan juga pada rasa sakit yang kualami. Di sisi lain, ayah lebih tenang. Suatu pagi, dia duduk di teras sambil menyeruput kopi, lalu memanggilku. "Wulan, duduk sebentar." Aku duduk di sebelahnya. Kami terdiam lama, hanya mendengar suara burung di kejauhan. "Bapak tahu kamu kecewa," katanya akhirnya.
Tapi ingat, hidup nggak berhenti di sini. Kamu masih punya masa depan. Masih banyak hal yang bisa kamu capai tanpa harus tergantung pada siapapun. Aku menatap ayah, dan kali ini aku meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi karena terharu. Mereka berdua begitu kuat untukku, bahkan ketika aku sendiri tidak yakin bisa bertahan. Meski begitu, aku tidak bisa menipu diri sendiri. Malam-malamku masih penuh tangis. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Wahyu selalu datang. Suaranya, tawanya, janji-janjinya, semua seperti bayangan hantu yang menolak pergi. Aku sering membuka galeri foto kami, lalu menatapnya satu persatu, sampai akhirnya aku berani menekan tombol hapus. 1, 2, 3. Begitu banyak kenangan yang menghilang dalam hitungan detik. Tapi aku tahu, itulah yang harus kulakukan untuk bisa bernapas lagi. Malam-malam itu, aku mulai menulis. Awalnya hanya catatan pendek, potongan kalimat yang menggambarkan rasa sakitku. Tapi lama-kelamaan, kata-kata itu mengalir seperti air. Aku menulis tentang rasa dikhianati, tentang keheningan setelah badai, tentang ketakutan untuk mencintai lagi. Menulis itu seperti berdarah, tulisku dalam jurnal. Tapi setidaknya aku bisa memilih luka mana yang ingin kutunjukkan. Menulis menjadi pelarian. Setiap huruf yang kutulis terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan. Aku mulai menyadari bahwa aku masih punya diriku sendiri. Sesuatu yang hampir hilang karena terlalu lama hidup di bawah bayangan Wahyu. Seminggu setelah keputusanku pergi dari Wahyu, kabar itu menyebar. Beberapa teman menemuiku, mencoba menghibur. Ada yang marah untukku, ada yang mencoba bercanda, tapi yang paling banyak justru berkata, "Kamu kuat banget, Lan." Aku nggak tahu kalau aku bisa sekuat itu. Aku tersenyum, meski dalam hati aku tahu, aku tidak sekuat yang mereka kira. Aku hanya berusaha bertahan karena kalau tidak, aku akan hancur. Mira juga datang. Ia memelukku lama. "Maaf, Lan. Aku nggak tahu harus gimana waktu itu. Aku cuma nggak tegang lihat kamu dibohongi," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku memeluknya balik. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan itu." "Terima kasih, Mir." Dia tersenyum, meski masih tampak bersalah. Kami berbincang lama malam itu, mengenang masa kuliah, masa-masa sebelum Wahyu datang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa tertawa kecil. Tawa yang masih rapuh, tapi nyata. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagiaku akhirnya tiba. Tapi tanpa pesta, tanpa gaun, tanpa pengantin pria. Pagi itu aku bangun, duduk di jendela kamar, dan menatap langit yang cerah. Aku terdiam lama. Seharusnya aku berada di salon saat ini. Seharusnya aku sedang bersiap dengan riasan dan bunga di tangan. Tapi aku malah duduk di sini, sendirian, dalam pakaian sederhana, memandangi langit yang biru. Tapi anehnya, aku tidak merasa kalah. Aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa aku tidak perlu pernikahan untuk merasa berharga. Aku menulis lagi hari itu di jurnalku. Hari ini seharusnya aku menikah. Tapi mungkin, hari ini justru aku menikah dengan diriku sendiri. Belajar mencintai, menghargai, dan memaafkan diri yang pernah buta oleh cinta. Aku menutup jurnal itu, tersenyum tipis, dan membiarkan sinar matahari menyentuh wajahku. Rasa sakit masih ada, tentu saja. Tapi perlahan, di balik luka itu, ada sesuatu yang tumbuh, harapan. Mungkin aku belum tahu kemana langkahku akan pergi setelah ini, tapi setidaknya aku tahu satu hal. Aku masih punya diriku sendiri, dan itu cukup untuk memulai lagi. Malamnya, sebelum tidur, aku kembali menatap gaun pengantin itu. Aku tidak membuangnya. Aku hanya melipatnya rapi dan menyimpannya di dalam lemari. Bukan karena aku ingin mengingat luka, kataku dalam hati. Tapi karena aku ingin mengingat bahwa aku pernah cukup berani untuk memilih yang benar. Aku mematikan lampu, berbaring di tempat tidur, dan membiarkan diriku tertidur perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidurku benar-benar tenang. 2 hari sebelum pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaanku, aku duduk di kamar sendirian. Ponsel di tangan terasa berat. Jari-jariku menahan getaran saat mengetik pesan singkat. "Kita perlu bicara." Aku mengirimnya,
lalu menatap layar kosong. Napasku berat. Pikiran berputar tanpa henti. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi Wahyu sekali lagi? Tak lama, ponsel bergetar. Pesan masuk dari Wahyu. Oke, kita ketemu. Di tempat biasa, jam 7 malam. Hatiku berdegup kencang. Tempat biasa. Itu adalah kafe kecil di sudut kota yang dulu sering kami datangi. Tempat di mana aku dan Wahyu tertawa, bercanda, dan bermimpi tentang masa depan. Kini, tempat itu terasa asing, seolah-olah waktu telah memutar balik, meninggalkan hanya bayangan dari kenangan yang hancur. Aku memutuskan untuk pergi. Setiap langkah menuju kafe terasa seperti menapak di atas pecahan kaca. Rasanya sakit, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku harus menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya. Ketika aku sampai, Wahyu sudah menunggu. Dia berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat, mata merah, dan terlihat letih. Saat melihatku masuk, ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ada kesedihan dan penyesalan yang terlihat jelas. Wulan, suaranya serak, hampir berbisik. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku salah. Aku ingin kita tetap menikah. Aku menatapnya lama. Suaranya terdengar meyakinkan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Hatiku terasa hancur. Semua kenangan manis yang dulu ada kini terasa seperti jebakan yang menjeratku dalam kekecewaan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Wahyu, Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku merasa dikhianati, kataku pelan, tapi tegas. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutku, seolah setiap huruf adalah duri yang menusuk hatiku sendiri. Wahyu terlihat terkejut. Jangan, Wulan. Tolong jangan katakan itu, serunya, suaranya mulai pecah. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku mencintaimu. Dia melangkah mendekat, meraih tanganku. Tangan itu dulu terasa hangat dan nyaman, kini terasa asing dan menakutkan. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan mata yang berair. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi, jawabku. Semua ini terlalu menyakitkan. Cinta tidak cukup untuk menutupi pengkhianatan. Dia terdiam, dan aku bisa melihat rasa putus asanya yang mendalam. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Ia mencoba bicara, tapi kata-kata tidak keluar. Kami duduk di meja sudut kafe, berhadapan, tapi ada jurang yang membentang di antara kami, tak terlihat tapi nyata. Saat itu, kenangan-kenangan kami dulu mulai bermunculan. Aku ingat malam-malam ketika kami tertawa tanpa alasan, saling menceritakan mimpi-mimpi masa depan. Aku ingat ciuman pertama kami di balkon apartemen lamanya. Aku ingat semua janji yang pernah dia ucapkan dengan tulus, yang kini terdengar seperti dusta. Hati ini hancur bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena kehilangan seseorang yang dulu begitu kupercayai. Rasanya seperti diriku sendiri terbelah menjadi dua. Satu bagian yang masih mencintainya, satu bagian yang sadar bahwa aku harus pergi demi diriku sendiri. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Tanganku masih hangat dari sentuhan Wahyu, tapi hatiku terasa dingin. Air mata menetes perlahan. Aku tahu keputusan ini akan menghancurkan banyak hal, tapi aku harus tegas. Wahyu, suaraku pecah. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan dan rasa sakit ini. Aku harus pergi. Dia menatapku tanpa berkata apa-apa, hanya matanya yang berbicara. Ada campuran kesedihan, penyesalan, dan kehilangan. Aku tahu ia merasakan betapa sulitnya keputusan ini bagiku. Tapi rasa sakit yang aku rasakan terlalu besar untuk diabaikan. Aku bangkit, mengambil tas, dan berjalan ke pintu. Wahyu berdiri, menatapku dengan mata penuh harap, tapi aku tidak menoleh. Aku harus kuat. Langkah demi langkah menuju pintu terasa berat. Setiap detik terasa seperti ribuan jarum menusuk hatiku. Tapi aku terus berjalan. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, sebelum terlambat. Di luar kafe, udara malam dingin menyentuh kulitku. Aku menghirup udara dalam-dalam, membiarkan dinginnya meresap ke tulang.
Rasa lega sedikit mulai muncul, meskipun hati masih sakit. Aku menyadari satu hal, terkadang, cinta tidak cukup. Kadang, keberanian untuk meninggalkan seseorang yang kau cintai jauh lebih penting. Aku menatap langit gelap yang dipenuhi bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tersenyum tipis. Senyum itu bukan untuk Wahyu, tapi untuk diriku sendiri. Aku berjalan pulang perlahan, membiarkan malam menenangkan hati yang hancur. Aku tahu jalan ini tidak mudah, dan masih banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi aku juga tahu, aku telah mengambil langkah pertama untuk menemukan kembali diriku. Keesokan harinya, kabar batalnya pernikahan menyebar cepat. Beberapa orang mencoba menasihati agar aku memberi Wahyu kesempatan kedua, tapi aku sudah tegas pada diriku sendiri. Aku menulis di jurnalku. Hari ini aku merasa kehilangan segalanya. Tapi aku juga merasa menang. Karena aku memilih diri sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Aku mungkin terluka, tapi aku masih punya hati untuk mencintai diriku sendiri. Aku menutup buku itu, tersenyum lemah. Meski hatiku hancur, ada kekuatan yang tumbuh di dalam diri, kekuatan yang dulu tidak pernah kurasakan. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kehilangan adalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga, diri sendiri. Malam itu, aku menatap langit lagi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah membuat keputusan yang sulit, dan itu keputusan yang benar. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan membiarkan air mata terakhir mengalir. Luka ini akan sembuh perlahan, tapi aku percaya, suatu hari nanti aku akan bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diri sendiri daripada sebelumnya. Dan dengan itu, aku menatap masa depan yang belum pasti, tapi yang sekarang terasa bebas. Setelah mengakhiri hubungan kami, aku merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundakku. Rasanya aneh, karena meski sakit, ada kelegaan yang perlahan tumbuh di hatiku. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupku kini telah berlalu, meninggalkan kehampaan sekaligus peluang untuk memulai hidup baru. Rasa sakit yang kurasakan bukan sekadar kehilangan seseorang yang dicintai, tapi juga kehilangan masa depan yang pernah kuimpikan bersamanya. Namun, aku sadar bahwa keputusan untuk pergi adalah langkah yang tepat. Minggu-minggu pertama setelah perpisahan terasa paling berat. Setiap sudut rumah, setiap lagu di radio, bahkan aroma kopi pagi, semuanya mengingatkanku pada Wahyu. Aku mendapati diriku menangis di malam hari, memeluk bantal sambil berusaha menenangkan napas yang tersengal. Tapi perlahan, aku mulai menemukan ritme baru. Aku mulai menata ulang jadwal harianku, mencoba mengisi waktu dengan hal-hal yang selama ini tertunda karena kesibukan persiapan pernikahan. Teman-temanku menjadi jangkar yang menolongku tetap bertahan. Mereka mengajakku keluar, menonton film, bahkan hanya duduk bersamaku di kafe sambil mendengarkan aku berbicara tanpa henti tentang semua perasaanku. Mira, sahabatku yang setia, selalu berada di sisiku. Dia tidak pernah menekan atau menghakimiku. Dia hanya mendengarkan, menawarkan bahu untuk bersandar, dan kadang membuatku tertawa dengan lelucon kecil yang sederhana. Aku belajar bahwa persahabatan sejati adalah salah satu obat paling manjur ketika hati hancur. Selain itu, aku mulai kembali ke hobi yang lama kusukai tapi sempat terabaikan, melukis. Melukis memberiku cara untuk mengekspresikan perasaanku tanpa harus menggunakan kata-kata. Setiap goresan kuas di atas kanvas terasa seperti proses penyembuhan. Warna-warna cerah yang kubuat di tengah kegelapan pikiranku memberi semacam simbol bahwa hidup ini masih bisa indah, meskipun hatiku pernah terluka. Aku melukis pemandangan, bunga, dan bahkan potret abstrak yang mencerminkan perasaan campur adukku, kesedihan, kemarahan, harapan, dan akhirnya, penerimaan. Menulis pun menjadi penyelamat lainnya. Aku mulai menulis di jurnal setiap hari, menuangkan seluruh emosiku tanpa sensor. Kadang aku menulis tentang kenangan indah bersama Wahyu, kadang menulis tentang rasa sakit yang kurasakan, kadang aku menulis harapan untuk masa depan. Menulis membuatku merasa seperti bisa berbicara dengan diriku sendiri, membiarkan aku mengenali luka-luka terdalam, dan menemukan kekuatan untuk menyembuhkannya. Setiap kata yang kutulis terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan emosional.
Awalnya, aku merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang jauh dan mustahil. Setiap kali aku melihat pasangan bahagia di jalan atau mendengar cerita pernikahan teman, hatiku tersentak. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk tidak membandingkan diriku dengan orang lain. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki pasangan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku belajar untuk menghargai hal-hal kecil. Sinar matahari pagi, aroma hujan, suara burung di taman, atau secangkir teh hangat di sore hari. Aku juga mulai merapikan hidupku secara fisik. Mengubah tata letak kamar, membersihkan lemari, membuang benda-benda yang mengingatkanku pada Wahyu, semuanya terasa seperti ritual untuk melepaskan masa lalu. Setiap kali aku membuang sesuatu, aku merasa seperti membebaskan diriku dari kenangan yang menahan langkahku. Perlahan, rumahku menjadi tempat yang nyaman dan damai, mencerminkan kondisi hatiku yang mulai menemukan keseimbangan. Selain kegiatan sehari-hari, aku memutuskan untuk mencoba hal-hal baru. Aku ikut kelas yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuhku. Saat pertama kali masuk ke studio yoga, aku merasa canggung, tapi instruktur mengajakku fokus pada pernapasan. Selama beberapa minggu, aku belajar bahwa mengontrol napas bisa mengendalikan emosi. Setiap tarikan napas dalam-dalam membawa ketenangan yang sebelumnya tidak kurasakan. Aku juga mulai mengikuti workshop menulis kreatif di komunitas lokal. Di sana, aku bertemu orang-orang dengan berbagai latar belakang yang juga ingin mengekspresikan diri. Mendengar cerita mereka membuatku sadar bahwa setiap orang memiliki luka, dan proses penyembuhan itu berbeda-beda. Aku belajar bahwa kesedihan adalah bagian dari hidup, tapi bukan satu-satunya bagian. Ada kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan yang baru. Seiring waktu, aku mulai menata kembali relasi sosialku. Aku menerima undangan untuk pertemuan teman lama, sekadar kopi bersama rekan kerja, atau mengikuti kegiatan komunitas. Hal-hal sederhana itu membuatku merasa bahwa hidup ini tetap bergerak, dan aku bagian dari dunia yang lebih luas, bukan hanya terperangkap dalam kekecewaan dan kesedihan. Namun, meskipun aku mulai merasa lebih baik, ada hari-hari ketika rasa sakit kembali muncul. Terkadang aku bermimpi tentang Wahyu, tentang momen-momen indah kami yang kini hanya tinggal kenangan. Aku menangis, merasa kehilangan, dan bertanya-tanya apakah aku akan mampu mencintai lagi. Tapi setiap kali rasa sakit itu muncul, aku mengingat diriku sendiri. Aku telah memilih diriku sendiri, dan itu adalah langkah keberanian yang terbesar. Aku juga mulai menyadari bahwa perpisahan ini memberiku kesempatan untuk menilai apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hubungan. Aku belajar bahwa cinta tidak cukup jika tidak disertai kesetiaan dan saling menghargai. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Di tengah proses penyembuhan itu, aku mulai menulis cerita pendek tentang pengalamanku sendiri. Cerita itu bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kekuatan, keberanian, dan proses menemukan kebahagiaan dalam kesendirian. Aku membagikan beberapa tulisanku di blog pribadi, dan mendapat respon dari pembaca yang merasakan hal yang sama. Banyak dari mereka menulis bahwa cerita itu memberi mereka keberanian untuk menghadapi luka mereka sendiri. Aku merasa bangga dan bahagia karena rasa sakitku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Selain menulis dan melukis, aku juga mulai merencanakan perjalanan sendiri. Aku memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke kota lain, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi. Perjalanan itu memberiku perspektif baru, membiarkanku bertemu orang-orang baru, dan membuatku menyadari bahwa dunia ini luas, penuh kemungkinan, dan kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja, tidak harus tergantung pada satu orang. Di sela-sela semua kegiatan itu, aku juga belajar menerima diriku dengan lebih utuh. Aku mulai menata pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan tidur cukup. Semua ini membuatku merasa lebih baik secara fisik, yang kemudian berdampak pada kesehatanku secara mental. Aku menyadari bahwa merawat diri sendiri adalah bagian dari proses penyembuhan. Meskipun aku pernah merasa cinta itu akan membawa kebahagiaan, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang, tapi tentang kemampuan untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan menemukan ketenangan dalam hati. Lambat laun, aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru.
Aku bertemu orang-orang baru melalui kegiatan komunitas, workshop, dan perjalanan. Aku belajar bahwa meski hati pernah terluka, kemampuan untuk percaya dan mencintai lagi tidak pernah hilang. Aku belajar untuk membangun batasan yang sehat dan memilih hubungan yang benar-benar layak untuk dijalani. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa kisahku dengan Wahyu adalah pelajaran berharga dalam hidupku. Aku belajar tentang batasan, tentang kesetiaan, tentang cinta, dan yang paling penting, tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang yang dicintai bisa menjadi awal dari penemuan jati diri, dan bahwa keberanian untuk melepaskan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa damai. Aku menikmati setiap momen sederhana dalam hidup. Berjalan di taman, membaca buku di sore hari, menulis di jurnal, atau melukis langit senja. Setiap aktivitas membawa kebahagiaan baru, meski kecil, dan perlahan menyembuhkan luka lama. Aku tahu bahwa di masa depan, aku akan siap mencintai lagi. Aku akan memasuki hubungan baru dengan hati yang utuh, bukan dengan sisa-sisa luka. Aku akan mampu membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Aku juga percaya bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dicari di luar, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Aku belajar bahwa menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan berani menghadapi kehidupan adalah fondasi kebahagiaan sejati. Dengan keyakinan itu, aku menatap hari esok dengan harapan baru. Dunia terasa luas, penuh kemungkinan, dan meski perjalanan penyembuhan ini panjang dan kadang menyakitkan, aku tahu aku bisa melalui semuanya. Aku siap untuk memulai hidup baru, dengan lembaran kosong yang menunggu untuk diisi. Aku siap untuk menjelajahi dunia dengan mata yang terbuka, hati yang kuat, dan jiwa yang bebas. Aku siap menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam cinta, tapi dalam setiap aspek kehidupan. Dan meskipun aku pernah terluka, aku tahu bahwa setiap luka membawa pelajaran, setiap air mata membawa kekuatan, dan setiap perpisahan membawa kesempatan untuk memulai kembali. Aku membuka hati untuk dunia, untuk hidup, dan untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang belum ku kenal. Aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan bayangan masa lalu, dan meraih masa depan yang penuh harapan, kedamaian, dan kebahagiaan. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa bahwa luka lama mulai menutup perlahan. Bukan berarti aku melupakan Wahyu atau menghapus semua kenangan, tetapi aku belajar menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Aku sadar bahwa pengalaman pahit itu memberiku kekuatan, dan kini aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru. Suatu sore, saat menghadiri pameran seni lokal, aku bertemu seseorang yang tidak sengaja menarik perhatianku. Namanya Raka. Dia bukan tipe yang biasanya aku perhatikan, tapi ada sesuatu dalam cara dia mengamati lukisan-lukisan di galeri itu yang membuatku penasaran. Raka tampak tenang, namun penuh rasa ingin tahu. Saat aku berdiri di samping salah satu lukisan abstrak yang baru saja kubuat, dia menatapnya dengan seksama dan berkata, "Lukisan ini menyimpan emosi yang kuat. Aku bisa merasakannya." Kata-katanya membuatku tersenyum. Biasanya orang hanya melihat lukisan sekadar visual, tapi dia benar-benar merasakan sesuatu di balik goresan kuas. Aku merasa ada koneksi yang berbeda, sesuatu yang hangat tapi tidak memaksa. Kami mulai berbincang tentang seni, kehidupan, dan hal-hal kecil yang membuat hari terasa berarti. Percakapan itu ringan, tapi entah bagaimana, membuat hatiku terasa nyaman. Seiring waktu, aku mulai lebih sering bertemu dengan Raka. Kami pergi ke pameran seni lain, duduk di kafe sambil membicarakan buku favorit, dan terkadang hanya berjalan di taman sambil menikmati udara sore. Awalnya, aku ragu membuka hati sepenuhnya. Aku takut terluka lagi, takut sejarah masa lalu akan terulang. Tapi Raka berbeda. Dia sabar, tidak terburu-buru, dan selalu menghargai ruang pribadiku. Aku belajar dari pengalamanku dengan Wahyu bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang rasa aman dan saling menghormati. Raka membuatku merasa aman. Tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia, hanya kejujuran yang tulus. Dan yang lebih penting, dia membuatku merasa dihargai sebagai diri sendiri. Suatu malam, saat kami duduk di tepi sungai menikmati lampu kota yang memantul di air, Raka berkata dengan lembut, "Aku senang bisa mengenalmu, Wulan. Aku tahu kamu pernah terluka,
Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha membuatmu bahagia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sejak lama. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Aku mulai merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di hatiku. Rasa percaya, rasa nyaman, dan perasaan yang mungkin bisa menjadi cinta. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika rasa takut muncul. Aku terkadang bertanya-tanya apakah aku siap untuk mencintai lagi. Aku masih menyimpan bayangan Wahyu dalam hati, dan itu membuatku ragu. Aku takut jika aku membuka hati terlalu lebar, aku akan terluka lagi. Di tengah kebingungan itu, aku sering menulis di jurnalku. Aku menulis tentang perasaanku pada Raka, tentang ketakutanku, dan tentang harapanku. Menulis membantuku mengurai benang-benang emosi yang rumit. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang sejati bukan tentang menghapus luka lama, tapi tentang mampu memulai kembali meski pernah terluka. Raka pun sabar menungguku. Dia tidak menekan, tidak menuntut, hanya hadir dengan konsistensi dan perhatian. Perlahan, aku belajar mempercayai. Aku belajar bahwa membuka hati bukan berarti melemah, tetapi menunjukkan keberanian untuk mencintai dengan bijak. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin dalam. Aku mulai merasa nyaman membicarakan hal-hal pribadi, termasuk pengalaman pahitku dengan Wahyu. Raka mendengarkan tanpa menghakimi, memberi kata-kata penguatan yang membuatku merasa dimengerti. Dia tidak mencoba membandingkan diriku dengan masa lalu, tidak mencoba menghapus kenangan, tetapi mendukungku untuk tumbuh dari pengalaman itu. Suatu sore, saat kami duduk di teras kafe menikmati hujan yang turun perlahan, aku berkata, aku takut untuk terlalu percaya lagi. Raka tersenyum lembut, menggenggam tanganku, dan berkata, aku tahu, Wulan. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri lagi. Kita bisa membangun sesuatu yang baru, pelan-pelan, sesuai ritme kita. Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat. Aku mulai menyadari bahwa cinta baru ini bukan tentang mengulang yang lama, tapi tentang menciptakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih tulus. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa bahagia dengan caraku sendiri. Aku menikmati kebersamaan dengan Raka, tapi tetap memiliki ruang untuk diriku sendiri. Aku melukis, menulis, dan melakukan hal-hal yang membuatku merasa hidup. Hubungan ini memberiku keseimbangan, cinta yang hadir, tapi tidak mengendalikan hidupku. Suatu malam, Raka mengajakku ke tepi pantai. Ombak memecah di karang, cahaya bulan memantul di permukaan air. Dia menatapku serius dan berkata, Wulan, aku ingin kita serius. Aku ingin membangun masa depan bersama, jika kamu mau. Tapi aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap jika kamu siap. Aku tersenyum, merasakan air mata hangat menggenang di mata. Kata-katanya bukan sekadar janji, tapi perwujudan dari kesabaran dan ketulusan yang selama ini kurindukan. Aku sadar bahwa aku siap. Aku siap membuka hati sepenuhnya. Bukan karena aku melupakan luka lama, tapi karena aku memilih untuk percaya pada cinta yang baru. Hari demi hari, kami terus tumbuh bersama. Aku belajar untuk mengekspresikan perasaanku tanpa takut, dan Raka belajar memahami batasanku. Kami saling mendukung dalam mimpi masing-masing. Aku melukis, menulis, dan mengejar karya seni, sementara dia mengejar karirnya, tapi selalu menyisihkan waktu untuk mendukungku. Aku mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Tentang mampu mencintai seseorang apa adanya, dan merasa dicintai apa adanya. Tentang kemampuan untuk bersabar, berkompromi, dan saling menopang dalam suka maupun duka. Seiring waktu, aku merasa bahwa aku tidak lagi didefinisikan oleh masa laluku. Aku bukan hanya Wulan yang terluka karena Wahyu, tapi Wulan yang kuat, mandiri, dan mampu mencintai lagi. Aku belajar bahwa cinta baru bukanlah pengganti dari yang lama, tapi kelanjutan perjalanan hidupku menuju kebahagiaan yang utuh. Hubungan dengan Raka bukan hanya tentang romansa. Itu juga tentang persahabatan, pengertian, dan rasa hormat. Kami belajar untuk berbagi, mendengarkan, dan menghargai ruang satu sama lain. Hal-hal kecil, seperti menyiapkan teh favoritku atau mengingat hal-hal yang membuatku senang, menjadi simbol cinta yang nyata.
Aku juga belajar menerima diri sendiri sepenuhnya. Aku sadar bahwa untuk mencintai orang lain dengan tulus, aku harus mencintai diriku terlebih dahulu. Aku merayakan pencapaian kecil, menghargai proses penyembuhan, dan bangga dengan langkah-langkah yang telah kulalui. Waktu terus berjalan, dan aku merasa hidupku mulai penuh warna kembali. Aku menemukan kebahagiaan sederhana, senyuman Raka, tawa sahabat, karya seni yang kubuat, dan momen-momen tenang yang kurasakan saat menulis atau melukis. Semua ini membentuk kehidupan baru yang sehat, damai, dan membahagiakan. Aku sadar bahwa cinta yang sejati bukan tentang drama atau pengorbanan yang menyakitkan. Itu tentang rasa aman, kejujuran, dan kemampuan untuk tumbuh bersama. Aku merasa beruntung telah belajar pelajaran berharga dari masa lalu, karena tanpa itu, aku tidak akan mampu menghargai cinta yang kini kucapai. Kini, aku menatap masa depan dengan optimisme. Aku siap menjalani hidup dengan cinta yang sehat, hubungan yang dewasa, dan hati yang terbuka. Aku tidak takut lagi pada kemungkinan terluka, karena aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk bangkit. Aku belajar bahwa cinta yang tumbuh kembali bisa lebih indah, lebih tulus, dan lebih bermakna daripada yang pernah kubayangkan. Dengan Raka di sisiku, aku merasa lengkap, bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk melengkapi, tetapi karena aku menemukan orang yang bisa berjalan bersamaku, saling mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap menghadapinya dengan hati yang kuat dan penuh harapan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang, tetapi dari kemampuan untuk mencintai, menerima, dan tumbuh bersama. Dan kini, aku siap untuk menulis bab baru dalam hidupku, bab yang penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan yang tulus. Cinta yang tumbuh kembali bukanlah pengganti dari yang hilang, tapi hadiah dari proses penyembuhan, kesabaran, dan keberanian untuk membuka hati. Aku menemukan cinta baru, bukan karena aku melupakan masa lalu, tetapi karena aku belajar bagaimana mencintai dengan bijak. Aku menatap Raka yang tersenyum di depanku, dan dalam hati, aku bersyukur. Bersyukur atas perjalanan panjang yang pernah menyakitkan, karena perjalanan itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk mencintai. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit kupercaya. Aku tahu bahwa meskipun hidup ini penuh liku, kebahagiaan sejati bisa ditemukan, dan cinta yang tulus bisa tumbuh kembali. Aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini, dengan hati yang terbuka, jiwa yang kuat, dan cinta yang baru. Terkadang cinta tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kesetiaan dan kejujuran adalah fondasi hubungan yang sejati. Melepaskan seseorang yang menyakiti hati bukanlah kegagalan, melainkan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Dari kekecewaan, kita belajar, bangkit, dan memberi kesempatan bagi kebahagiaan yang tulus.